Kalau tadi ada sempat sebuah kisah di cerita sebelumnya bahwa sempat dicabut izin sebagai seorang mahasiswanya. Bagaimana kisah lanjutannya akan segera kami suguhkan ke hadapan Anda dengan suara lantang Bumi Putra dari kelompok Rinjani. Tampilan kelompok Rinjani menampilkan tentang Suwardi Suryadiningrat yang tidak bisa melanjutkan sekolah kedokteran di Stovia. Beliau bangkit dengan memulai karirnya sebagai jurnalis. Pada saat menjadi jurnalis, Suwardi membuat berbagai tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat masyarakat untuk melawan kolonial Belanda. Tulisannya dikenal sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Suwardi juga mendirikan Inside Partage atau Partai Pergerakan Politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia. Partai ini didirikan bersama Douwes-Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang kemudian mereka disebut dengan Tiga Serangkai. Sebagai seorang Indonesia, Douwes-Dekker merasa terjadinya diskriminasi, pembedaan status sosial. Pada suatu ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk perayaan 1 abad kemerdekaan Belanda. Mendengar hal itu timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Ia bersama Cipto dan Douwes-Dekker membentuk panitia peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda yaitu Komite Bumi Putra. Suwardi menulis sebuah artikel mengkritik pemerintah Hindia Belanda dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda. Akibat tulisan Suwardi yang radikal, Suwardi ditangkap dengan kekuatan militer. Selama masa pembuangan di Belanda, Tiga Serangkai terus berjuang dan tidak akan mundur setapak pun walau Gubernur Jenderal Hindenburg mematahkan semangat mereka. Melalui kelompok Rinjani TK Al-Iman, berikan tepuk tangan suara lantang Bumi Putra. Mantap. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Indonesia Merdeka. Al-Iman. Yes. Daun salam, daun kemangi. Mantap. Ikan pari tengah menari-nari. Mantap. Salam hormat dari kami. Mantap. Untuk para dewan juri. Mantap. Kami dari kelompok Rinjani akan menampilkan drama dengan judul Suara Lantang Sang Bumi Putra. Saya Aira sebagai narator. Saya Kalva sebagai Suwardi. Saya Saka sebagai Douwes-Dekker. Saya Afil sebagai Cipto. Saya Zenti sebagai Sutartina. Saya Kia sebagai Sumartina. Saya Harvey sebagai polisi Belanda. Saya Atta sebagai gubernur Belanda. Ini Zaki sebagai polisi Belanda. Saya Ais sebagai noni Belanda. Saya Trisa sebagai noni Belanda. Saya Isa sebagai Riboy. Saya Kinara sebagai pribumi. Saya Najwa sebagai pribumi. Saya Airin sebagai pribumi. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Suwardi adalah sosok yang gigih dan pantang menyerah. Meskipun beliau tidak menyelesaikan pendidikan sekolah kedokteran
Tustovia. Beliau bangkit dengan memulai karirnya sebagai jurnalis. Pada saat menjadi jurnalis, Suwardi membuat berbagai tulisan-tulisan yang membangkitkan semangat masyarakat untuk melawan kolonial. Tulisannya dikenal sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Suwardi mendirikan Indes Party, pergerakan politik pertama yang beraliran nasionalisme. Partai ini didirikan bersama Dues Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang kemudian mereka disebut dengan Tiga Serangkai. Sebagai seorang kader, Dues Dekker merasa terjadinya diskriminasi yang membedakan status sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kawan? Kita harus melakukan perubahan. Iya Nes, kita harus mengakhiri kesewenang-wenangan ini. Betul, saya sepemikiran kalian. Kalau begitu, ayo kita memasang strategi. Ayo kawan. Pada suatu ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari rakyat pribumi untuk perayaan 1 abad kemerdekaan Belanda. Habis ini kita akan melaksanakan 1 abad kemerdekaan loh. Iya, pasti seru. Iya dong. Yuk kita siap-siap. Ayo. Sebaliknya dengan rakyat pribumi merasakan ketidakadilan dengan adanya para aparat kolonial yang menuju daerah pelosok perkampungan rakyat pribumi. Bahkan pasar yang saat itu merupakan tempat berkumpulnya warga pribumi. Tidak mau. Sebentar, buat apa? Saya mau tanya-tanya. Baik, akan kami kumpulkan. Ini uangnya. Kabur. Mendengar hal itu
timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Ia bersama Cipto dan Buus Dekan membatulkan panitia peringatan 1 abad kemerdekaan Belanda, yaitu Komite Bumi Putra. Suwardi lalu menulis sebuah artikel yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda dengan judul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sajalah dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk mengisi Irlanda memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka. Dan sekarang kita pula kantornya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa si Irlanda diharuskan ikut mengawasi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Akibat tulisan Suwardi yang radikal, Suwardi ditangkap dan dengan kekuatan militer. Sebelum penangkapan terjadi, berita tersebut terdengar oleh keluarga Sutartina di Keraton Yogyakarta. Pihak keluarga menanyakan kejadian tersebut kepada Sutartina. Sutartina, apakah benar Suwardi hendak melakukan pemberontakan kepada kolonial? Tolong jawablah. Kalau berita itu benar, aku yang lebih dulu tahu, dan jika benar, aku siap menghadapi resiko apapun dengan penuh kebanggaan sebagai Belanda Diponegoro. Apa kolonial segera melakukan penangkapan Suwardi? Banyak pasukan berjaga saat penangkapan, suasana mencekam. Sardi, di mana kamu? Tunjukkan batang hidungmu. Ini Jenderal. Segera oleh kami. Siap, Jenderal. Pada suatu ketika pemerintah Hindia Sutartina menuju Bandung, namun terlambat. Suwardi sudah ditangkap atas izin kepala militer. Sutartina bertemu dengan Suwardi meskipun hanya 5 menit. Bagaimana kabarmu, Suwardi? Aku baik-baik saja, Tina. Ternyata keduanya menyisipkan pesan pada sapu tangannya untuk menyampaikan kesersan Sulisa dan mencari dukungan dan bantuan ke Yogyakarta. Suwardi pun ditangkap dan diasingkan
di Bangka, tetapi atas permintaannya agar bisa melangsungkan aksinya, Suwardi dieksternir ke Belanda bersama istri dan kawan-kawannya. Selama masa pembuangan di Belanda, tiga serangkai terus berjuang dan tidak akan mundur setapak pun, walau Gubernur Jenderal akan mematahkan semangat mereka sampai akhir hayat. Kemarilah kawan-kawanku. Bumi pertiwi sudah merindukan kita. Kita harus segera kembali memperjuangkan hak rakyat pribumi. Iya, Suwardi. Bu Zaki mohon izin berkenan untuk berfoto bersama dengan murid-murid tercinta, terkasih dan tersayangnya. Dari cerita tadi kita bisa mengambil pesan bahwa Suwardi adalah orang yang bertanggung jawab dan pantang menyerah untuk memperjuangkan hak rakyat pribumi dalam memperoleh pendidikan. Perjuangannya tidak berhenti sampai di sini. Beliau tetap berjuang sampai akhir hayatnya. Ladang rumput dimakan sapi. Biji selasi dimakan ikan. Mantap. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Tepuk tangan dong kelompok Rinjani, suara lantang, sang Bumi Putra. Mohon izin berfoto bersama. Siap. Baru saja kita ikuti bersama bagaimana perjuangan seorang Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan yang ada di negara Republik Indonesia, mendapatkan pengasingan, statusnya sebagai seorang mahasiswa dicabut dan lain sebagainya, berjuang cukup keras tapi tidak berhenti untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan pendidikan khususnya yang ada di negara Indonesia. Sebelum kami lanjutkan kembali, saya ingin ngobrol dulu sebentar dengan Mbak Luki deh, boleh deh, saya mau ngobrol dulu. Mbak Luki, saya ingin 1-2 kalimat yang mungkin bisa kita perdengarkan bersama terkait dengan yang disuguhkan dari Al-Iman dan juga tentang cerita menarik yang masih belum tuntas. Masih ada, belum di end ini, masih ada beberapa part yang harus kita lewati bersama. Mbak Luki, mohon izin. Apa ya? Komentarnya. Mantap. Mantap. Karena memang sekedar informasi ya, teman-teman ini alhamdulillah bimbingan kami berdua. Terima kasih dukungannya Al-Iman sehingga kami bisa berekspresi bersama teman-teman. Luar biasa. Apa yang diharapkan dari
cerita yang baru saja ditampilkan. Mas Dian deh, boleh deh. Ini juga seorang jurnalis ini soalnya ya. Teman-teman jurnalis juga ya. Mas Dian, apa pesan apa yang nantinya sebenarnya ingin disuarakan begitu dari Youth to Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pangapunten, konsep beliau telah universal. Konsep ajaran Ki Hajar Dewantara diadopsi oleh negara Finlandia dan Finlandia output pendidikannya terbaik di dunia. Kita kecolongan selama ini kita kemana? Dan nuwun sewu Bu Zaki, Pak Malik dan kawan-kawan, jangan buat saya menangis loh ya. Hari ini saya tidak melebur, tapi saya menyublim Bu. Menyublim itu dari benda padat terus menguap. Satu hal ini di luar ekspektasi saya. Karena saya selalu marah-marah pada titik berbeda. Sekarang saya disuguhkan, saya tidak bisa komentar apa-apa. Kalau saya diperkenankan saya nangis hari ini. Ya. Suatu saat saya tidak mengatakan terharu, tapi saya tidak mengatakan melebur, tapi saya sudah menguap hari ini. Ya. Terima kasih Bu Zaki, terima kasih Pak Malik, terima kasih teman-teman. Dan terima kasih anak-anakku. Ini anak bangsa. Ini bukan anaknya Aliman, ini bukan anaknya panjenengan, ini anak bangsa. Ini aset kita bersama. Dan ini 10, 20, 30 tahun ke depan sesuai harapannya Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kalian jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Tepuk tangan untuk Aliman.